Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para ulama, para ustadz, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kekuatan kepada kita, masih memberikan kemudahan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majelis taklim. Ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi sebab dosa kita diampunin oleh Allah, menjadi sebab dosa orang tua kita, mertua kita, guru-guru kita diampunin oleh Allah, menjadi sebab selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pengajian kita sekarang, Fadilatul Khusyuk. Jadi bab ini menerangkan masalah khusyuk, di mana khusyuk ini biasanya identiknya dengan sholat. Bagaimana agar supaya sholat yang khusyuk? Makanya kalau kita bicara masalah khusyuk, qala Allah Ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa aqimis sholata li zikri, dirikan ya sholat li zikri, semata-mata untuk ingat kepadaku. Artinya apa? Artinya sholat ini tujuannya diantaranya adalah untuk mengingat Allah, tidak untuk mengingat selain Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di saat kita takbir dengan ucapan Allahu Akbar, berarti di situ kita menyatakan yang besar hanya Allah. Makanya di situ kalimatnya bukan menggunakan kabir, tapi akbar, bahwasanya yang besar hanya Allah. Maha besar Allah. Kalau Allah maha besar, yang besar Allah, berarti selain Allah itu kecil. Dagangan kecil, kerjaan kecil, semuanya serba kecil. Yang besar hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya kalau sudah tertanam kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dalam diri kita, di saat kita sholat, maka kita hanya ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala wa la takum minal ghafilin. Kata Allah, dan janganlah kalian ini termasuk golongan daripada orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lalai. Ghafilin lalai. Tahu bahkan kalau bahasa kita gaple ya. Gaple itu ghaflah, lalai. Tahu bahkan mengerjakan hal yang sia-sia. Makanya kalau orang suka main gaple, berarti dia itu suka menyia-nyiakan. Apa yang disia-siakan? Di antaranya 3 yang disia-siakan orang yang suka main gaple. Apa? Yang pertama, tenaganya, Pak. Tenaganya disia-siakan. Berapa sih beratnya kartu gaple itu? Tapi kalau ngebanting, itu kayak ngebanting orang barang 5 kilo. Artinya apa? Tenaga sia-sia. Dan di samping tenaga sia-sia, biasanya orang main gaple ini ucapannya sia-sia juga. Kayaknya belum ada dari dulu sampai sekarang orang banting kartu gaple itu dengan ucapan subhanallah, dibanting belum ada kayaknya. Atau bahkan Allahu Akbar dibanting belum ada. Yang ada apa? Yang ada nyumpain, Pak. Coba dah, ya. Wah, yang biasa main gaple udah paham dah itu. Jadi nyumpain. Dan yang ketiga, yang sia-sia ini adalah waktunya, Pak. Yang seharusnya waktu buat tidur saja, ya, supaya kerja besok gak ngantuk, atau bahkan subuhnya gak ketinggalan, bisa bangun tahajud, gara-gara dibuat gaple, maka waktunya itu sia-sia. Maka wala takum minal ghafilin, jangan termasuk bagian daripada orang-orang yang lalai.
Ya, termasuk ini lalai dari salat. Dalam tafsirnya ghafilin ini ay az-zikr, yaitu janganlah termasuk orang-orang yang lalai daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kadang-kadang sholat tapi ingatnya kemana-mana. Nah, makanya kalau kita bicara masalah khusyuk, kata Imam Qatadah mengatakan al khusyuk fil qalbi. Khusyuk ini dalam hati tempatnya. Wa huwa al khauf wa ghadul basar fis shalah. Khusyuk dalam hati ini al khauf, takut kepada Allah. Wa ghadul basar fis shalah, dan menundukkan pandangan di dalam salat. Makanya di antaranya orang tanda-tanda ini khusyuk, di antaranya tanda-tandanya doang nih, ya. Jadi ghadul basar fis shalah, yaitu menundukkan pandangan di saat salat. Sehingga dengan harapan kalau sudah bisa menundukkan pandangan di dalam salat, maka harapannya bisa membawa pandangan tadi itu keluar sholat. Sehingga dalam sholat menundukkan pandangan, harapannya di luar sholat pun juga menundukkan pandangan, kan? Makanya kalau sudah itu istilahnya dalam sholat itu matanya tengok kiri, tengok kanan, ya, tengok ke atas, ya, ini walaupun kita nggak tahu hakikat itu seorang, tapi di situ sudah ada tanda-tanda bahwasanya dia itu sedang tidak khusyuk. Ya, makanya kembali lagi bahwasanya kata Imam Qatadah al khusyuk fil qalbi wa al khaufu wa ghadul basar fis shalah. Khusyuk dalam hati yaitu dengan cara takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menundukkan pandangan di dalam salat. Ini khusyuk, ya. Jadi khusyuk dalam hati. Bahkan kalau kata Imam Ibnu Rajab, ya, bahwasanya al khusyuk lainul qalbi. Khusyuk ini adalah kelembutan hati. Makanya orang yang khusyuk ini hatinya lembut dan hatinya tenang, kelihatannya tenang. Itu khusyuk. Makanya khusyuk ini ada yang mengatakan juga bahwasanya tarkul ghairi ajlil amal, meninggalkan segala sesuatu hanya untuk satu amalan saja, fokus pada satu perkara, itulah khusyuk. Makanya di sini wasukunihi, dan tenangnya hati. Makanya gini, Pak, misalnya ada orang makan tenang banget kelihatannya, berarti makannya khusyuk itu. Kenapa? Karena kalau makannya nggak khusyuk, tengok kiri, tengok kanan, apalagi makan bareng-bareng, itu teman lauknya apa kan? Nah, itu kan. Matanya gerilya kemana-mana, itu artinya makannya nggak khusyuk. Tapi di saat seseorang itu makannya khusyuk, tenang itu hatinya, kelihatan tenang, ya, dan merendahkan hati, hatinya rendah, tidak tinggi hati. Faida khashal qalbu tabi'ahu khusyu'u jamil jawari wal a'dha. Maka di saat hati itu khusyuk, maka akan diikuti dengan seluruh anggota badan dan anggota tubuh. Ini akan ikut daripada khusyuk. Kenapa? Li'anna tabi'atul lahu, karena sesungguhnya seluruh anggota badan ini pada dasarnya ngikutnya kepada hati. Makanya hati ini kan ibarat raja, kata Rasul kan. Makanya segala gerakan kita tergantung bagaimana hati. Mata mau gerak gimana, itu bagaimana hati. Makanya kalau hatinya ini rusak, Pak, matanya rusak juga orang. Ya. Jadi walaupun sudah tua, tapi kalau hatinya rusak, matanya ikut rusak. Nah, tanda-tanda mata rusak ini ya termasuk kagak bisa tundukkan pandangan, Pak. Suka ngintip, itu sudah rusak matanya, Pak. Ya kan? Suka ngelirik, itu rusak itu matanya itu. Nah, mata rusak yang semacam itu disebabkan karena hati yang rusak. Jadi kalau sudah hati yang rusak, maka mata ini senangnya yang melihat yang haram, melihat yang ngandung dosa. Bahkan tangan ikut rusak, kaki ikut rusak, telinga ikut rusak, bahkan mulut pun juga ikut rusak dikala hati ini rusak. Makanya di saat hati ini baik, semuanya ikut baik. Pandangan baik, telinga pendengaran jadi baik, pembicaraan jadi baik, semuanya jadi baik dikarenakan baiknya daripada yang namanya hati, ya. Karena segala sesuatu itu nginduknya kepada yang namanya hati. Wa qala azza wa jalla,
la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taqrabus sholata, jangan mendekati salat. Wa antum sukara, sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Artinya apa? Orang yang sedang mabuk ini tidak boleh mendekati salat. Mendekati saja nggak boleh, apalagi salat. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu paham, kamu ngerti apa yang kamu ucapkan, sehingga sadar apa yang diucapkan. Kenapa? Karena yang namanya orang mabuk itu yang diucapkan ini kadang-kadang gak sadar, Pak. Bahkan sudah rahasia bertahun-tahun karena dia mabuk diucapin tuh. Ini kalau mabuk beneran, gak sadar apa yang diucapkan. Kila sukaro, sebagian ulama mengatakan yang bersukaro ini adalah min kasratil hammi, termasuk saking banyaknya kekhawatiran. Ya. Saking banyaknya kekhawatiran dalam hatinya, sehingga dia itu nggak konsentrasi dengan apa yang dibaca, dengan apa yang diucapkan, nggak sadar. Kenapa? Karena banyak kekhawatiran. Wah, jangan-jangan nanti kalau saya sholat ini dipecat saya kerja. Wah, jangan-jangan ini kalau saya sholat nanti ada yang beli, aduh kagak kelayanin. Jadi yang ada cuma kekhawatiran saja. Itu termasuk tafsiran dari Ibnu Sukaro. Sebagian ulama mengatakan min kasratil hammi, saking banyaknya kekhawatiran dalam kehidupannya. Ya. Makanya Pak, kalau orang ini sudah banyak khawatir, itu jangan harap itu bahagia. Ya kan? Kalau orang sudah bawaannya khawatir melulu, ya, jangan-jangan nih, nah, gitu kan. Ini kok gimana? Ini kok pulangnya lambat? Jangan-jangan mampir nih, gitu kan. Itu gak bisa tidur, Pak. Ya. Jadi kalau orang sudah banyak kekhawatiran, jangan harap dalam hidupnya bisa tenang. Nah, makanya sebagian ulama mengatakan sukaro ini kasratul hammi, terlalu banyak kekhawatiran. Padahal dalam hidup kita ini Pak, kita nggak usah khawatir. Kita tanamkan keyakinan kepada Allah. Kenapa? Karena segala sesuatu yang atur Allah. Rezeki kita yang ngatur Allah, hidup kita yang ngatur Allah, semuanya yang ngatur Allah. Nah, kalau kita terlalu banyak khawatir dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita ini banyak mengalami yang namanya siksaan batin. Yang jelas kita banyak galau, banyak sedih dan lain sebagainya. Kenapa? Karena serba khawatir. Wakila min hubbid dunya, dan sebagian pendapat ulama mengatakan tafsiran daripada sukaro ini hubbud dunya, yaitu cinta dunia berlebihan. Ini penyakit, Pak. Makanya penyakit umat akhir zaman ini yaitu penyakit wahan. Apa wahan ini? Hubbud dunya wa karahatul maut, cinta dunia berlebihan dan takut akan kematian. Jadi hubbud dunya ini termasuk orang mabuk. Makanya kalau orang sudah dimabuk cinta bahkan nggak sadar, Pak. Itu kan? Kalau sudah mabuk cinta orang nggak sadar. Sehingga kalau sudah orang dimabuk cinta dunia, ini nggak sadar ya. Gak sadar dunia sementara, akhirat selama dia gak sadar. Gak sadar bahwasanya kematian pasti akan datang, dia gak sadar. Gak sadar dengan adanya sorga, gak sadar dengan adanya neraka, gak sadar dengan adanya sekut. Pendek kata, gak sadar dalam kehidupannya dikarenakan cinta kepada yang namanya dunia secara berlebihan. Silakan kita cinta dunia boleh, tapi jangan berlebihan. Kenapa? Karena kalau berlebihan Pak, nanti kesiksa. Jadi orang kaya boleh silakan, tapi kita usaha bagaimana kekayaan kita ini jangan sampai masuk ke dalam hati. Jadi boleh kita punya harta, tapi jangan sampai harta kita itu masuk ke dalam hati. Kenapa? Karena kalau harta kita masuk dalam hati, kita nanti kesiksa. Contoh gini Pak, misalnya orang punya motor, motornya masuk dalam hati, motornya lekat sedikit, yang sakit hatinya Pak. Dia punya mobil baru, ada anak kecil iseng digaret oleh paku itu, padahal mobilnya diam saja, yang sakit hatinya. Kenapa? Karena mobil sudah masuk dalam hati.
Kalau mobil nggak masuk dalam hati, dipakai cuma nggak masuk dalam hati, digores sama anak kecil, ucapannya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya milik Allah dan semuanya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Digoret itu oleh anak kecil, itu termasuk musibah dan dia akan bersabar. Ini kalau dunia mobil belum masuk ke dalam hatinya. Sehingga nanti kalau dunia ini masuk ke dalam hati, ini bisa tenggelam. Kalau sudah tenggelam dengan dunia, maka seseorang ini yaitu akan takut dan lupa akan kematian. Makanya Pak, yang terjadi sekarang ini kan banyak kan orang kan takut mati Pak, itu kan, sehingga apapun ditempuh itu kan takut mati. Padahal yang namanya kematian Pak, ini akan terjadi kepada siapa saja. Dan kematian ini nggak ada hubungannya dengan sakit. Kenapa? Karena ada juga orang sudah sakit bertahun-tahun kagak mati-mati, itu ada Pak. Bahkan ada satu kisah teman saya cerita, yang nungguin ini orang sehat, yang ditungguin orang sakit. Besoknya yang meninggal siapa? Yang meninggal duluan yang nungguin. Yang sakit belum meninggal. Kenapa? Belum waktunya. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya yang namanya kematian itu nggak usah kita takutin, dan kita juga nggak usah nantang. Kenapa? Masing-masing udah ada bagiannya. Yang jadi persoalan ini bagaimana saat kita menuju daripada kematian, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, roh terpisah daripada jasad kita, bagaimana kita husnul khotimah dan Allah Subhanahu wa ta'ala ridho kepada kita. Target daripada kehidupan kita terakhir adalah masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu target Pak. Kan? Jadi dunia ini keperluan. Makanya saya sampaikan bahwasanya di dunia ini ada yang namanya keperluan, ada yang namanya keinginan. Keperluan sudah dijamin oleh Allah. Apa perlunya manusia ini? Keperluannya ini ya sandang pangan papan, sandang pakaian. Berapa perlunya? Ya paling banyak itu pakai pakaian dalam, pakai pakaian luar, udah cukup tuh. Kalau melebihi daripada sewajarnya, ya itu kagak pantas juga. Suatu contoh, mentang-mentang orang kaya habis beli baju 10 biji, ke masjid dipakai semuanya 10-10-nya. Maka orang akan nanya, mulai kapan Pak Haji ini? Walaupun dia mampu beli baju baru sampai 10, tapi kalau 10-10-nya dipakai, itu pun juga akan jadi pertanyaan banyak orang. Mulai kapan ini Bapak? Kenapa? Melebihi keperluan Pak. Pangan berapa perlunya? Ya paling sepiring 2 piring. Itu kalau masih muda. Kalau sudah tua udah lain lagi Pak. Itu bukan piring tapi sendok ukurannya. Ya kenapa? Karena kalau sudah tua Pak, itu nikmat itu semakin diangkat oleh Allah, nikmat makanan tuh. Yang dulu masih mudanya gulai 1 ember habis, Masya Allah itu kan. Sekarang Pak nyicipin aja udah takut tuh. Ya, sate udah kagak kemakan, durian kagak kemakan. Dan yang namanya keperluan berupa makanan itu pasti Allah cukupkan lah ya, siapa saja, baik dia yang pengangguran maupun yang kerja, baik yang pejabat maupun rakyat. Makanan ini sudah Allah siapkan. Bukan berarti dia orang kaya makanan banyak, enggak juga Pak. Bukan berarti orang kaya terus makannya nikmat, enggak juga. Kadang-kadang boleh jadi seorang pejabat, seorang yang kaya raya, tapi makannya tidak mendapatkan kenikmatan, itu ada juga. Bisa beli makanan enak, tapi kagak bisa makan enak. Coba bayangkan. Dicicipin buang, kagak enak makan. Itu. Bisa jadi kenikmatan itu diberikan kepada orang miskin oleh Allah. Coba Pak, kalau orang kaya makan ayam kampung Pak, itu udah biasa dah ya. Tapi kalau orang miskin makan ayam kampung Pak, Masya Allah, itu tulangnya itu habis tuh. Ya. Bahkan kalau di kampung tuh tulangnya dikeletak lah istilahnya.
Dikeletak sumsumnya sampai dihabisin. Dan merasakan kenikmatan sangat luar biasa. Itu kan. Itu merupakan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kaya, orang yang punya duit belum tentu nikmat makan. Dan bisa jadi orang miskin itulah yang merasakan kenikmatan makan. Ya kan? Karena kalau orang miskin Pak makan sama gereh, orang Jawa itu, wah itu sudah nikmat banget Pak. Zaman dulu di kampung gereh itu dibakar Pak, ikan asin, oh nikmat banget lah. Ya, tempe dibakar nikmat banget tuh. Ya. Karena kenikmatan ini datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan orang bisa merasakan nikmat kalau hatinya lagi enak. Kan? Orang tidak merasakan nikmat kalau hatinya lagi sakit. Hatinya lagi galau, hatinya lagi khawatir, kagak ada enak-enaknya kan? Makan kagak enak, tidur pun juga nggak enak, dan sholat pun nggak bisa khusyuk orang yang semacam itu. Kenapa? Karena terlalu banyak daripada yang namanya pikiran yang macam-macam. Ya, maka saya sampaikan lagi bahwasanya yang namanya kepunahan pasti dijamin oleh Allah. Papan ini kan tempat tinggal, ada Pak. Bagaimanapun orang miskinnya, tempat tinggal itu ada Pak. Walaupun istilahnya ngontrak 3x3 kan, itu sudah ada, udah Allah siapkan. Tapi yang namanya keinginan ini nggak selalu Allah kabulkan. Kenapa? Keinginan orang kan macam-macam. Ini keinginan orang nih, punya truk 10 pengen 20, ini keinginan Pak, ya kan? Yang umurnya sudah 70 tahun pengen muda lagi, itu keinginan tuh Pak. Jadi yang namanya keinginan manusia itu tidak semuanya dikabulkan oleh Allah, karena inginnya manusia itu macam-macam. Di antaranya keinginan manusia itu inginnya muda terus Pak. Itu di antaranya keinginannya. Takut tua, sehingga kadang-kadang kelihatan giginya ompong, dipasang gigi palsu itu. Udah ubanan disemir itu rambut biar kelihatan apa itu muda. Bahkan kadang-kadang ya sudah tua Pak, apalagi ibu-ibu kadang-kadang sudah tua itu makin heboh kalau dandan. Kadang-kadang udah bedaknya sampai lipat 3, macam-macam dah ya. Yang namanya orang tua Pak, semakin didandanin ya semakin begitu dah. Ya, kalah dengan anak muda yang umurnya 17 tahun, 20 tahun kagak didandanin. Beda banget dengan nenek-nenek tapi didandanin. Kenapa semakin heboh dandannya semakin tua? Karena pinginnya muda terus. Pinginnya selalu sehat terus. Pinginnya selalu hidup terus. Selalu inginnya sehat terus. Dan keinginan-keinginan yang semacam itu tidak akan tercapai di dunia, tapi semua keinginan daripada manusia besok tercapainya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi besok kalau di surga Pak, mau apa aja keturutan juga dah, ya. Nggak usah khawatir, ya. Pokoknya apa yang diingin keturutan. Makanya dunia ini tempat perjuangan, dan target daripada hidup kita bagaimana kita itu masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Wahab al-muradu bihi, Imam Wahab mengatakan yang dimaksud hubbud dunya ini termasuk tambihun ala syakri dunya, peringatan bagi orang-orang yang mabuk atas dunia. Ya, makanya kan Allah peringatkan, fala tagurarkumul hayatud dunya, janganlah terpedaya dengan kehidupan dunia sementara. Memang dunia itu menjanjikan, tapi janji dunia itu palsu karena sementara sifatnya. Dan kalau kita yakin kepada janji dunia, itu suatu saat kita akan kecewa. Yaitu tadi, karena sifatnya dunia ini sementara, dan dunia ini keperluan, bukan tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya akhirat. Makanya kalau seseorang menjadikan dunia sebagai tujuan, pasti dia akan kecewa. Kenapa? Karena setiap manusia ini tujuannya adalah akhirat. Di akhirat cuma ada 2 tempat, yang satu namanya surga dan yang satu namanya neraka. Contoh, seperti kapal Pak. Kapal ini bisa berlayar apabila ada air. Artinya apa? Artinya kapal ini perlu air, dan air ini keperluan.
Tapi kalau sampai air ini masuk ke dalam kapal, kapal nggak jadi berlayar tapi tenggelam. Itulah ibaratnya bahwasanya dunia ini keperluan. Kalau sampai dunia ini masuk dalam hati kita, maka kita akan tenggelam dengan urusan dunia. Kalau sudah tenggelam dengan urusan dunia, maka yang ada kehidupan kita ini akan jauh daripada yang namanya kekhusyuan dalam sholat. Sehingga apa? Sehingga diibaratkan orang mabok. Orang mabok kan gak sadar, Pak. Padahal target daripada sholat kita adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, kita sudah berjanji kepada Allah, menyerahkan kepada Allah. Inna sholati, sholatku ya Allah, wa nusuki, ibadahku ya Allah, bahkan semuanya yang ada ya Allah, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata dia itu nggak sadar dengan apa yang diucapkan. Padahal saat kita sholat itu, saat itulah kita komunikasi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hatta ta'lamu ma taqulun, sampai akhirnya seseorang ini tidak sadar apa yang diucapkan dalam sholat tadi. Wa kam min musallin lam yasab khamran wa huwa la ya'lamu ma yaqulu fi sholatihi. Banyak daripada orang-orang yang sholat padahal dia enggak minum khamr, tetapi dia enggak sadar dan enggak tahu apa yang sedang diucapkannya dalam sholat, apa yang sedang dibaca dalam sholat. Nah, ini semuanya terjadi biasanya yaitu tadi karena seperti orang mabok tadi, bisa juga mabok urusan dunia, ya, bisa jadi dia itu banyak khawatiran yang macam-macam, sehingga apa yang diucapkan dalam sholat itu dia menjadi tidak sadar. Ya. Dia sholat sih baca, cuman bacanya gak sadar ya. Padahal sholat ini merupakan suatu ibadah yang sangat luar biasa, hubungan Allah dengan Allah. Seorang makhluk hubungan dengan Allah, komunikasi dengan Allah. Makanya di saat kita baca Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, Allah jawab majadani abdi, dijawab oleh Allah. Ar-Rahmanir Rahim, asna abdi, dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maliki yaumiddin, majadani abdi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina abdi wali abdi masalah, dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala saat kita membaca Fatihah. Artinya apa? Artinya saat kita sholat ini adalah waktu kita berkomunikasi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau saat berkomunikasi dengan Allah, ya, itu tergantung bagaimana hati kita, Pak. Karena khusyuk ini datangnya dari hati. Biasanya orang komunikasi itu bisa bertahan lama kalau yang diajak komunikasi ini orang yang dicintai atau orang yang dihormatin. Contoh gini, contoh seseorang lagi mencintai seseorang, dia ngobrol, khusyuk banget itu ngobrolnya. Bahkan itu kan sering terjadi kepada anak muda kan, pemuda-pemudi lagi baru kenalan, asik banget kan. Kalau di kampung sama ibunya disuruh beli terasi misalnya, dok kamu beli terasi dok, kenalan sama apa itu orang yang dicintai, ngobrol di situ, itu lupa Pak beli terasinya Pak. Kenapa? Asik ngobrol. Makanya ngobrol, komunikasi dengan orang yang dicintai itu kagak terasa. 5 jam baru 5 menit itu perasaan. Kenapa? Asik. Tapi kalau kita ngobrol sama orang kita gedekin, gedek banget sama dia dah. Baru 5 menit perasaan sudah 5 jam tuh. Kenapa? Karena nggak ada sambung hati, ya kan? Makanya orang semakin dekat hatinya, semakin mencintai seseorang ini, maka dalam komunikasi Pak, itu bahasanya semakin lirih, ya. Bahasanya semakin pelan. Kagak ada ceritanya orang pacaran misalnya kan, atau pengantin baru bahasanya teriak-teriak, kagak ada Pak. Kan? Atau bahkan bicara pun pelan dia.
dengan nada lembut. Kenapa? Hatinya deket banget. Itu kan? Ini kontak hati, kontak batin langsung. Nah, tapi di saat orang berantem, oh itu teriak-teriak Pak. Padahal jaraknya paling 1 meter tuh. Teriak-teriak satu kampung bisa denger tuh. Tetangga yang lagi tidur itu bisa kebangun tuh. Kenapa teriak-teriak? Padahal walaupun gak teriak kedengeran. Kayaknya kan belum ada ceritanya orang berantem sambil bisik-bisik, kan? Misalnya suami istri berantem bisik-bisik kagak ada Pak. Berantem sama tetangga bisik-bisik kagak ada. Kenapa orang berantem itu nada bicaranya tinggi? Karena hatinya jauh. Ya. Makanya di saat hati jauh, walaupun dekat, itu terasa jauh, sehingga ngomongnya itu dikencengin. Walaupun jauh, kalau hatinya dekat, bicaranya pelan Pak. Ya kan? Makanya kan kadang-kadang anak muda yang lagi kasmaran itu kan HP ya, ngomong di HP. Mungkin satunya di Jakarta, satu ini Surabaya, tapi sambil bisik-bisik Pak. Coba bayangkan. Kenapa? Walaupun jauh, hatinya dekat. Makanya disitulah apa itu fungsi daripada hati, bahwasanya apabila seseorang hatinya ini kepada Allah, ya, maka saat komunikasi dengan Allah, di saat melaksanakan sholat, dia akan merasakan kekhusyuan, akan merasakan kenikmatan, akan merasakan ketenangan di dalam sholat. Kenapa? Karena hatinya khusyuk, ya kan? Makanya di antara hati supaya khusyuk ini, yaitu tadi, hati kita jangan terlalu banyak dimasukin dunia, atau bahkan dunia jangan dimasukkan. Jadi dunia di tangan saja, gak usah dimasukkan hati. Ya. Sehingga walaupun dia orang kaya sekalipun, tapi kalau dunia sudah gak dimasukkan hati, maka dia tenang-tenang saja Pak. Waktunya banyak maling, dia tenang saja. Kenapa? Dunia gak di hati Pak. Orang miskin punya 1 motor, motor dalam hati. Ada kabar banyak maling, kagak bisa tidur itu Pak. Kenapa? Karena motornya sudah masuk dalam hati. Insyaallah Pak ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.